Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lani Mega Safitri, SPD, SI, MPD. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Mas Ahmad Zaidi Wardana dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas materi prakarya, yaitu materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Materi yang akan dibahas meliputi 1. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan 2. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pertama, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. A. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. B. Faktor pengusahaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. C. Faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. D. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. E. Faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhi baik jumlah keahlian maupun jasa. F. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang dibutuhkan. G. Faktor risiko. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. H. Faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi pertimbangan. Kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. J. Faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan pengusaha yang untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang meliputi 6 tipe sumber daya: man, money, material, machine, method, and market. Faktor-faktor sumber daya pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. 1. Faktor manusia. 2. Faktor keuangan. 3. Faktor organisasi. 4. Faktor perencanaan. 5. Faktor pengasur usaha. 6. Faktor pemasaran. 7. Faktor administrasi. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. 1. Mengurus izin usaha. 2. Penetapan besarnya retribusi. 3. Surat izin usaha perdagangan. 4. Pengurusan pajak. 5. Membuka rekening bank. 6. Tanda daftar perusahaan. 7. Analisis mengenai dampak lingkungan. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Secara ekonomi, produk kerajinan dapat menjanjikan dan memiliki peluang pasar yang mengembirakan, apalagi ditunjang dengan melimpahnya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dibanding negara lain, sehingga dapat menekan biaya produksi. Penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang
harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu A. Pembentukan merek atau branding, B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi, C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. B. Iklan atau disebut advertising. Iklan adalah komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. C. Promosi penjualan atau disebut sales promotion. Promosi digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Promosi penjualan terdiri dari berbagai alat promosi yang dirancang untuk mengetahui kecepatan dan kekuatan rangsangan dan merespon pasar terhadap produk. D. Publication atau publikasi. Publikasi mencakup pengaturan komunikasi masa di luar iklan dan promosi penjualan. Biasanya publikasi bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berdasarkan bahannya, produk kerajinan dari bahan limbah dapat dibagi menjadi 2, yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang dan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Kerajinan dari bahan limbah bunga kering. 2. Kerajinan dari limbah tempurung kelapa. 3. Kerajinan dari limbah kayu. 4. Kerajinan dari kulit kerang. 5. Kerajinan dari limbah botol plastik. 6. Kerajinan dari limbah kaleng. 2. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah berbeda-beda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Dilihat dari kondisi wilayahnya sebagai berikut. A. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang, kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lainnya. B. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lainnya. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang didapat pada daerah ini adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lainnya. D. Daerah perkotaan. Di daerah perkotaan, limbah ini termasuk berbentuk bangun ruang yang dapat dihasilkan di daerah perkotaan. Biasanya kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lainnya. 3. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan, uniqueness, dan estetika keindahan, sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis. Misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, produk kerajinan tidak dapat melepaskan diri dari unsur-unsur seni pada umumnya. Sentuhan-sentuhan estetik sangat penting untuk mewujudkan karya seni dan karya kerajinan yang bermutu dan bernilai ekonomis. Pada produk kerajinan, aspek fungsi menepati porsi utama. Maka karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Penerapan unsur ergonomis pada produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai sangat penting, karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan fungsi dan kegunaannya. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sebagai berikut. A. Menentukan bahan atau material produksi kerajinan. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting
karena material akan mendukung nilai bentuk kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. B. Menentukan teknik produksi. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara digunakannya. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik ukir, 3. Teknik konstruksi atau sambungan, 4. Teknik raut, 5. Teknik bubut, dan sebagainya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kerajinan dengan menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan 1. Teknik pahat, 2. Teknik cetak, 3. Teknik ukir, 4. Teknik kolase, dan sebagainya. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya, tetapi ada juga alat-alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Alat-alat tulis gambar misalnya adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Bahan berkarya kerajinan adalah material habis pakai yang digunakan untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Ketika membuat karya-karya kerajinan hiasan dari bahan limbah botol bekas, maka botol bekas itu sebagai bahan utamanya, serta cat dan lem sebagai bahan penunjang. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.